Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas IF 4602 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Sebelum masuk ke inti materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Faiz Maul Ahmad. Nama saya Arif Muhatusri. Nama saya Muhammad Adnansyah. nama saya Rangga Ditya Nugraha. Sebelumnya, judul yang kami pilih adalah pengumpulan data dari daun bayam, daun singkong, daun pepaya, daun kangkung, dan daun kemangi. Yang akan dibahas pada presentasi ini diantaranya adalah pertama, cara pengambilan data, kedua, statistical descriptive data, ketiga, visualisasi data, lalu yang terakhir, analisis data. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengambilan data. Pengambilan data ini dilakukan secara manual, yaitu kita mengukur dari panjang dan lebar masing-masingnya daun. Itu tujuannya agar kita mendapatkan data yang lebih akurat dan kita di masing-masing anggota kita bertanggung jawab atas 40 sampel dari total semuanya itu 200 sampel. Nah, ada tiga variabel data yang diambil, yaitu panjang daun, lebar daun, dan panjang tangkai yang diambil dari 5 jenis sayuran, yaitu ada daun bayam, daun singkong, daun pepaya, daun kemangi, dan kangkung. Lalu berikutnya ada nilai korelasi antar variabel. Korelasi positif, di sini ada korelasi positif antara panjang dengan lebar daun, yang mana artinya semakin panjang daunnya, maka lebar daun juga akan ikut bertambah. Lalu berikutnya, panjang daun dengan panjang tangkai memiliki korelasi negatif, yang mana artinya semakin panjangnya tangkai, maka daunnya akan semakin pendek. Lalu berikutnya ada korelasi antara panjang tangkai dengan lebar daun, yang memiliki nilai korelasi positif, yang mana semakin panjang tangkainya, maka lebar daun akan ikut bertambah. Saya akan menjelaskan tentang scatter plot. Scatter plot di samping menunjukkan perbandingan antara panjang daun dengan lebar daun dengan korelasi positif, kuat atau tinggi, yang artinya semakin besar lebar daun akan semakin panjang daunnya. Berdasarkan scatter plot di samping, daun bayam memiliki panjang dan lebar daun terbesar dibanding daun lainnya. Daun dengan panjang dan lebar terkecil adalah daun kangkung. Setelah memasukkan skrip korelasi di RStudio, dapat ditemukan bahwa perbandingan lebar daun dengan panjang daun adalah tolak H0 karena nilai-nilai T melebihi nilai alfa, maka H0 ditolak. Ini saya akan menjelaskan tentang pie chart. Dari pie chart di samping, kita dapat mengetahui bahwa setiap data memiliki persebaran yang hampir sama, yaitu sebesar 20%. Setiap data yang diambil adalah sebanyak 40 sampel dari 200 data dari sampel keseluruhan. Dan sekarang bar plot. Daun pepaya di bar plot, daun pepaya kebanyakan tersebar di lebih kecil dari 5. Daun kangkung memiliki daun terpendek dengan rata-rata. Daun bayam memiliki daun terpanjang di antara 4 daun lainnya. Daun singkong, ada satu daun singkong dengan daun yang lebih panjang dibanding daun singkong lainnya. Dan yang terakhir daun kemangi. Daun kemangi kebanyakan tersebar di ukuran lebih kecil dari 10. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi statistik. Deskripsi data di samping diambil dari daun kangkung. 3 variabel yang diambil yaitu panjang daun, lebar daun, dan panjang tangkai. Data diambil dari 40 sampel. Pada deskripsi statistik di samping, kita dapat mengetahui nilai rata-rata, nilai tengah, dan nilai modus. Nilai maksimum dan nilai minimum juga dapat diketahui. Panjang daun kangkung terpanjang yaitu 12,3 cm. Lalu daun kangkung terlebar yaitu 4,4 cm. Rata-rata panjang daun kangkung yaitu 7,785 cm. Selanjutnya, deskripsi statistik dari daun singkong. Pada deskripsi statistik di samping, panjang daun singkong terpanjang yaitu 18,8 cm. Daun singkong terlebar yaitu 4,7 cm dan rata-rata panjang daun singkong yaitu 16 cm.
Lalu berikutnya pada deskripsi statistika di atas itu diketahui nilai mean, median, modus, max, dan min dari masing-masing rata-rata. Nah, pada panjang daun bayam terpanjangnya itu yaitu adalah 12,5 cm dan yang terlebarnya itu adalah 5,3 cm. Rata-rata panjang daun bayamnya yaitu 8,5 cm. Untuk daun kemangi terpanjangnya itu 13,4 cm dan yang terlebarnya 4,4 cm. Rata-rata dari panjang daun kemangi itu yaitu adalah 9,7 cm. Nah, pada deskripsi ketiga di atas ini yaitu adalah daun pepaya. Panjang daun pepaya terpanjang yaitu 14,1 cm dan yang terlebar yaitu 10,5 cm serta rata-rata panjang daun pepaya yaitu 10 cm. Nah, dari tabel analisis box plot di sini, daun kangkung nilai terkecilnya dari 4 sampai 5 cm. Nilai terbesarnya di antara 9 sampai 10 cm dan nilai tengahnya yaitu 7 sampai 8 cm. Daun kemangi nilai terkecilnya dari antara 6 sampai 7 cm, nilai terbesarnya dari 13 sampai 14 cm dan nilai tengahnya 9 sampai 11 cm. Daun singkong nilai terkecilnya 5 sampai 6 cm, nilai terbesarnya 20 sampai 25 cm serta nilai tengahnya yaitu 16 sampai 18 cm. Daun pepaya Jepang nilai terkecilnya 8 cm, nilai terbesarnya di antara 13 sampai 15 cm dan nilai tengahnya 10 sampai 11 cm. Daun bayam nilai terkecilnya 5 sampai 6 cm, nilai terbesarnya 12 sampai 13 cm serta nilai tengahnya yaitu 8 sampai 10 cm. Tabel analisis box plot lebar daun. Lebar daun kangkung terkecil antara 0,1 sampai 1 cm. Lebar daun kangkung terbesar 1 sampai 2 cm. Nilai tengah lebar daun kangkung adalah 1,1 sampai 1,5 cm. Lebar daun kemangi terkecil adalah 1,1 sampai 2 cm. Lebar daun kemangi terbesar adalah 4 sampai 5 cm. Dan nilai tengah lebar daun kemangi adalah 2,5 sampai 3 cm. Lebar terkecil daun singkong antara 2,1 sampai 3 cm. Lebar daun singkong terbesar adalah 4 sampai 5 cm. Dan nilai tengah lebar daun singkong adalah 4,1 sampai 5 cm. Lebar daun pepaya terkecil adalah 1,5 sampai 2 cm dan lebar terbesar adalah 10,1 sampai 11 cm dan nilai tengah lebar daun pepaya adalah 3,5 sampai 4 cm. Lebar daun bayam terkecil adalah 3,5 sampai 4 cm dan nilai lebar terbesar 10,5 sampai 11 cm. Dan nilai tengah lebar daun bayam adalah 6,5 sampai 7 cm. Tabel analisis box plot panjang tangkai. Panjang tangkai daun kangkung yang terkecil adalah 15 sampai 20 cm. Dan yang panjang tangkai terbesar 2,28 sampai 31 cm. Dan nilai tengah panjang tangkai daun kangkung adalah 2,5 sampai 26 cm. Panjang tangkai daun kemangi terkecil adalah 0,5 sampai 2 cm. Panjang tangkai terbesarnya 5 sampai 10 cm. Dari tengahnya antara 1 sampai 5 cm. Dan panjang tangkai daun singkong terkecil adalah 15 sampai 20 cm. Ya, yang terbesar adalah 25 sampai 30 cm dan nilai tengahnya antara 20 sampai 25 cm. Dan panjang tangkai daun pepaya Jepang terkecil adalah 1,5 cm, 1 sampai 5 cm. Dan yang terbesar adalah 20 sampai 25 cm dan nilai tengahnya adalah 6,1 sampai 10 cm. Dan panjang tangkai daun bayam yang terkecil adalah 20 sampai 23,4 cm, yang terbesar 90 sampai 100 cm, dan nilai tengahnya 55 sampai 60 cm.
Selanjutnya, saya akan membacakan tentang distribusi nilai panjang daun. Yang pertama yaitu daun singkong. Distribusi frekuensi panjang daun singkong menyimpang ke arah kanan yang artinya bernilai negatif. Dengan perhitungan skewness atau kemiringan, didapatkan nilai kemiringan sebesar negatif 0,68. Selanjutnya, distribusi nilai panjang daun yaitu daun kemangi. Distribusi frekuensi panjang daun kemangi menyimpang ke arah kiri, yang artinya bernilai positif. Dengan perhitungan skewness atau kemiringan, didapatkan nilai kemiringan sebesar 0,22. Lalu satu lagi yaitu distribusi nilai panjang daun pepaya. Distribusi frekuensi panjang daun pepaya Jepang menyimpang ke arah kiri yang artinya bernilai positif. Dengan perhitungan skewness atau kemiringan didapatkan nilai kemiringan sebesar 0,26. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adnan. Selanjutnya, distribusi frekuensi panjang daun bayam menyimpang ke arah kiri, yang mana artinya itu bernilai positif dengan kemiringannya sebesar 0,44. Lalu distribusi frekuensi panjang daun kangkung yang menyimpang ke arah kiri, yang berarti bernilai positif dengan kemiringan sebesar 0,22. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.